Pak, aku kasih makan siang ya, Pak. Ya, Pak. Nih, buat makan siang. Ya, makasih, Pak. Bismillah. Ya. Di sini kayak apa? Nah, ini dia sudah mulai retak-retak ya, karena memang diretakan terus baru saja di ekskavator breaker ya, dibolong-bolongin kayak gini. Ini sengaja ini teman-teman dibolong-bolongin ya. Tuh. Bolong-bolong, mana lagi? Bolong. Dan di sini kita bisa lihat ya. Apa namanya? Keras banget ya, ini baja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengupdate kondisi terkini Kali PJT segmen Tambun Utara ya teman-teman, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang saat ini sedang dilakukan perapihan besar-besaran oleh Kang Deddy Mulyadi beserta Kang Ade Kuswara Kunang ya, selaku Bupati Bekasi. Dan saat ini teman-teman, kalau kita melihat ya, sedang dilakukan pengangkatan konkrit lama ya. Jadi ini sebelumnya di sini ada beton lama ya, dan sudah hancur, nggak karu-karuan karena memang banyak sekali alat-alat berat ya lewat beberapa bulan yang kemarinnya ketika perapian besar-besaran, sehingga jalan ini diputuskan untuk dibuat yang baru ya. Ini keren juga sih, sehingga lebih cantik pastinya ya ketika sudah jadi. Dan informasinya teman-teman, informasi baru buat kalian ya. Jadi nanti di sebelah kiri ini, jadi kalau kita jalan menuju ke sana ya, itu di sana itu banyak sekali bangunan liar juga ya. Di sisi kiri, karena waktu di bulan Februari atau Maret gitu, perapihannya kan hanya di sebelah kanan saja. Dan saat ini sudah ditambah lagi di sisi kiri ya, karena sisi kanan sudah clear semuanya, sudah bersih. Nah, ini kayaknya awal bulan Juli ya, di bulan 7 ini akan dimulai pembongkaran kembali teman-teman untuk sisi kirinya. Nah, di depan kita ini adalah diesel rigid ya, ataupun pengeras tanah. Jadi sisa-sisa betonnya ini diangkatin semuanya. Habis itu menyisahkan tanah aslinya ya. Habis itu tanah aslinya itu dikeraskan kembali agar tidak lembur ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, apa namanya? Keras banget ya, ini baja ini. Sudah pasti baja teman-teman ya. Pengecorannya kapan dimulai nih, Pak? Tahu ya, Pak. Kalian tahu ya? Baru datang semalam, Pak. Oh, baru datang semalam. Iya. Ini kenapa mobilnya? Ini selangnya. Ganti dulu. Oh, ganti dulu. Bocor atau gimana? Mampet kayaknya dalamnya, Pak. Oh, mampet. Gak mau ini, Pak. Gak mau keluar solarnya. Jadi pincang jalannya. Iya. Semangat ya, Pak. Oh, kasihan. Luka, Pak. Nah, gigi roda, Pak. Ah, gigi roda. Iya. Pak, aku kasih makan siang ya, Pak. Ya, Pak. Nih, buat makan siang. Ya, makasih, Pak. Bismillah. Ya. Dan di sebelah kiri, jadi yang Pak, yang sebelah kiri ini bakal digali juga nggak sih? Ini kayaknya kayak sana sama kayak, Pak. Digali ntar. Ditimbun. Ya, tahulah. nanti kita, oke Pak, nanti kita cari tahu ya teman-teman. Cuma kalau sebelah kirinya ini, cuma di sebelah sana sih ada kali-kali got kecil ya. Cuma yang sebelah kiri ini belum tahu nih, apakah akan dibuatkan juga kali seperti ini sebelah kanan kita ya. Cuma bagusnya sih kanan kiri ya, ada sungainya, sehingga banjirnya tuh bisa
benar-benar bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan ya, karena ada 2 sungai kanan dan kiri. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nanti akan saya update terus teman-teman, pengangkatan beton-beton ini ya. Makanya jangan lupa subscribe channel ini. Insya Allah channel ini channel yang bermanfaat. Ini Tambun Utara ini memang apa ya, bisa dikatakan kota ataupun penduduk baru di sini ya. Karena memang ini notabene ini sawah semuanya teman-teman. Nanti habis video ini saya akan menggunakan drone teman-teman, jadi kalian bisa melihat secara luas ya. Bentuknya di sini kayak apa. Nah ini dia sudah mulai retak-retak ya, karena memang diretakkan terus baru saja di ekskavator breaker ya, dibolong-bolongin kayak gini. Ini sengaja ini teman-teman dibolong-bolongin ya, tuh bolong-bolong, mana lagi bolong, banyak nih bolong-bolongnya ya, pasti sepanjang jalan ke sana itu bolongan semua. Kenapa dia bolong-bolongin? Karena ketika ditarik dia ataupun konkret ini ataupun beton ini dia terpisah-pisah teman-teman. Maksudnya tidak, kalau nggak dipecah-pecah begini kan, kalau di kruk naik ke atas dia kan akan keangkat semuanya kalau tidak dihancurkan beberapa bagian ataupun tidak di breaker ya. Tapi kalau di breaker begini kan pas ditarik paling hanya semeter 2 meter yang angkat, yang apa namanya, yang terangkat berbarengan ya, tapi nggak akan keangkat semuanya karena memang sudah dipisahkan ataupun sudah dihancurkan lebih dahulu. Kalau kita lihat dari pengerjaannya cukup bagus ya teman-teman, tebal, ini sejengkal, ini sejengkal lebih ya, sejengkal ya, ini sekitaran 10 cm lah ya, 10 cm ini teman-teman. Terus di bawahnya juga apa namanya, ada juga ya. Jadi ini jatuhnya ini apa namanya, balok camping bib ini, camping bib yang ini. Terus yang di bawahnya itu sebagai apa namanya, parapet. Jadi parapet, di atasnya balok camping bib. Jadi dia saling ngikat satu sama lainnya seperti itu. Dan untuk sungainya, jadi ini sebelumnya ini teman-teman ini benar-benar tertutup, nggak jelas bentuknya. Waktu itu zaman Majapahit ya. Majapahit, wah kerajaan dong. Pada saat zamannya ini ya, Prabu Prabu Siliwangi. Jadi ini waktu zamannya Prabu Siliwangi ini nggak jelas nih teman-teman bentuknya. Nggak jelas. Terus dengan berjalannya waktu berpindahlah ke zamannya Bapak Aing ya. Zamannya Bapak Aing ini diperjelas nih, ini namanya sungai ya. Jadi tadinya ini hanya rawa-rawa nggak jelas, akhirnya dirubah oleh Bapak Aing menjadi sungai ataupun dikembalikannya, karena memang ini tadi memang ini sungai teman-teman. Cuma tertutupi oleh banyaknya ilalang-ilalang, terus bangunan-bangunan liar. Maka saat inilah baru kembali ke fungsinya ya. Karena saya tuh habis ngobrol juga teman-teman sama beberapa saat yang lalu sih, saya ngobrol-ngobrol sama akam si sini ya, ataupun anak kampung sini. Dibilang sama saya, "Bang, kalau abang mau tahu nih ya,
saya itu asli di sini, lahir di sini. Dan saya kelahiran tahun 83 apa 84 gitu. Baru tahun ini katanya dia baru ngeh kalau di sini nih ternyata ada sungai. Gokil nggak tuh, saking parahnya ya. Berarti ini sebelum KDM ya sama pemerintahan sekarang lah ya. Ini berarti parah banget berarti ya. Ininya kinerjanya nggak jelas berarti ya. Baru sekarang nih namanya KDM, namanya Pak Ade Kuswara, namanya Pak Tri Adianto, pejabat-pejabat Jawa Barat lah yang saat ini ya. Ini keren-keren kerjanya ya. Terus di sini juga katanya dulu waktu banjir, gila-gilaan banjirnya, karena di sebelah sana ya itu kali CBL. CBL itu Cikarang Bekasi Laut ya. Itu sungai utama di Bekasi ya. Memang kenapa dikatakan CBL, Cikarang Bekasi Laut, karena memang dari Cikarang dulu, habis itu dia masuk ke Bekasi. Terus nanti dia akan terlepas di muaranya tuh di laut memang akhirnya. Nah pada saat itu waktu di bulan Desember Januari ya, hujannya cukup besar sekali sehingga limpahan air dari Puncak Bogor turun ke Bekasi ya. Ini lagi ya Puncak Bogor juga ujung-ujungnya ya. Karena memang ini Bekasi kan ada di bawah ya, ada di bawah sehingga posisinya ada di bawah sehingga ya pasti mendapatkan limpahan air lah ya. Nah banjirnya pada saat itu sampai 2 meter katanya, bahkan ada yang hanyut dan ada 1 orang yang meninggal dunia karena ke bawah arus dan mungkin dia juga pas lagi nggak bisa berenang. Ya sudah, akhirnya musibah, akhirnya meninggal. Nah pada saat itu di bulan Desember Januari Bapak Aing belum menjabat. Menjabatnya itu di tanggal 14 Maret kalau tidak salah ya. Februari atau Maret ya. Pelantikan gubernur se-Indonesia tuh, para pejabat ya. Pokoknya Februari Maret lah. Nah, langsung dah tuh digas sama Bapak Aing ya. Karena pasti Bapak Aing juga sudah monitor ya jauh-jauh dari beliau ditetapkan sebagai pemenang ya di bulan Januari tuh. Habis itu pelantikannya di bulan Maret. Mungkin beliau juga sudah monitoring ya, sudah diincar-incar yang mana nih titik-titik yang mau dirapihin ya. Nah, rapihin pertama tuh ada di sini nih. Kali Bekasi nih, di Tambun Utara nih ya, di Kali PJT nih. Kali Gabus nih yang paling pertama banget. Kali Gabus yang paling pertama. Habis itu merembet ke Kali PJT. Habis itu merembet ke Hibis, Fantasi Puncak Bogor. Habis itu lanjut terus sampai saat ini ya. Dan saya salutnya ya dari perapihan ini teman-teman, tidak menimbulkan gesekan gitu loh. Kalaupun ada gesekan, hanya gesekan kecil, tapi selesainya cepat gitu loh, dicarikan solusi gitu. Ini bagus penanganan seperti ini ya, karena kita tahu ya biasanya kan pembongkaran bangunan liar itu biasanya ya sudah ya, kebetulan saya juga orang Jakarta ya. Kalau Jakarta itu sebagian wilayahnya ketika dilakukan pembebasan itu udah kayak sarang tawon yang mau diambil madunya, nggak karu-karuan ininya, gesekannya ya. Ya kita nggak tahu bagaimana strateginya Bapak Aing ya beserta pemerintah SKPD ataupun para pejabatnya. Cukup jitulah hingga saat ini tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kekacauan ya. Ini salah satu apresiasi yang harus kita berikan ke Pemprov Jawa Barat. Mudah-mudahan saja DKI Jakarta ya yang saat ini juga
Saya sangat berharap sekali sungai-sungainya dirapihin ya, karena bangunan liarnya terus bertambah di bantaran kali yang mengakibatkan semakin kecilnya aliran sungai di Jakarta ya. Jangan sampai ini Bekasi sudah rapi, otomatis aliran airnya pasti akan lebih cepat turun ke Jakarta. Nah, di Jakarta bangunan liarnya banyak sehingga menutupi aliran airnya, malah meluap dan bisa menjadikan banjir. Mudah-mudahan ya Pemprov DKI Jakarta bisa merapikan sungai-sungainya ya. Amin. Itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan, dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Mau kemana Semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap helaan nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah
sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harap tadi yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harap tadi yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harap tadi yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harap tadi yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harap tadi yang sejati.
tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak